Nah, sekarang kalau seandainya nih kita masuk ke bagian usaha les. Kalau seandainya saya minta Anda nih mau daftar les. Kalau Anda mau masuk les, kira-kira les yang seperti apa? Yang biayanya murah, Bu. Oke, murah. Nggak online. Apa? Nggak online, Bu. Nggak online, tapi offline. Oke. Ya, Bu. Apa lagi? Terus metode belajarnya tuh menyenangkan gitu, Bu. Metode belajarnya menyenangkan. Oke, sip. Apa lagi? Tutornya mudah-mudah tapi cerdas, Bu. Apanya? Cari tutor yang mudah tapi tutornya. cerdas. Oke, mudah dan cerdas. Oke. Aduh, betul banget ini tempat lesnya ya. Apa lagi? Kenapa Aldi mau bersuara, Aldi? Gurunya yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, Bu. Oke, gurunya berpengalaman dan ahli di bidangnya. Sip. Kalau saya tanya mengenai tempat lesnya, Anda mau tempatnya seperti apa? Nyaman. Nyaman. Yang gampang dijangkau. Nyaman. Ini dijangkau gitu apa gimana nih? Yang bisa itu Bu, apa namanya, tempatnya tuh strategis, nggak susah dicari. Oke, tempat strategis. Oke. Apa lagi? Tempatnya tenang, Bu. Tenang. Tenang maksudnya gimana nih? Nggak berisik, Bu, biar materinya murah dipahami. Oke, sip. Apa lagi? Tempat tenang, kemudian yang nyaman tadi ya? Adakah definisi nyaman di sini? Nyaman yang seperti apa? Nggak terlalu rame, Bu. Nggak terlalu rame. Oke, kalian maunya les itu satu kelasnya ada berapa orang? 10 orang itu tuh paling 10 banyak. orang. 10 orang. Iya. Apalagi bahasa Inggris. Lokal mah, Bu. Aja. Les kita yang akan kalian masuki itu adalah bahasa Inggris. Les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris tapi bukan TOEFL, cuma les saja dalam bentuk speaking, writing, listening. Kayaknya itu sudah masuk TOEFL ya. Nah, saat ini itu Anda mau masuk les bahasa Inggris. Anda pengennya les bahasa Inggris tadi itu satu kelas 10 orang. Ya. Ya. Ada pendapat yang lain? Kalau bisa di bawah itu, Bu. Ya, biar lebih kondusif. Oke. Ada pendapat yang lain? Rahmi? Rahmi gimana Rahmi? Kalau untuk kelas bahasa Inggris, Bu. Kalau sih lebih baik 5 orang aja, Bu. 5 orang satu kelas. Ya, 5 orang satu kelas, Bu. Jadi supaya lebih mudah pembelajarannya, Bu. Oke. Kemudian kalian maunya ruangan kelasnya itu ukuran berapa? Berapa kali berapa? Orang lokal. Ini Asri Ayu. Asri Ayu, gimana pendapatnya Asri? Mau kelasnya seperti apa? Oh, suara Asri kurang dekat ke mic. Dekatkan lagi. Kalau misalnya seperti itu 5 orang itu terlalu sedikit, Bu. Kalau misalnya banyak, maka buat ruangan lumayan besar. Oke.
siswa yang lain. Jadi nambah ilmunya juga kan. Putus-putus ya. Oh, jadi kalau pendapat Asri ini kalau 5 orang ruangannya besar itu jadinya terlalu besar gitu maksudnya. Karena siswanya banyak. Itu kelas terlalu sedikit. Jadi saya menangkapnya pakai mata batin sedikit dulu. Saya Ya Allah. jaringan kayak ini ya bermasalah ya. Cuma suara ayam Bu. Oke. Sip. Hari ini tidak hanya manusia tapi ayam pun ikut belajar gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, ini kenapa hilang ini? Hai, where are you? Saya kehilangan wajah kalian. Oke, sip. Nah, lanjut. Sekarang, tempatnya tadi itu Anda mau bilang tadi nyaman, strategis. Pengajarnya itu yang berpengalaman, kemudian masih muda. Ada lagi request-nya yang lain? Ada lagi request? Nih adiknya ikut belajar kayaknya. Silakan tanya adiknya mau les kayak seperti apa tempat dek? Maaf, Bu. Apa? Allah. Nih yang bawa ayam tolong guys di-mute dulu kayaknya guys. Gak apa-apa ayam pengen belajar. Rizky Meliana. Menurut Rizky gimana Rizky? Ya, Rizky? Apanya, Bu? Hah? Tempat les yang mau Rizky masuki itu mau yang seperti apa? Tempat lesnya? Yang nyaman sih, Bu. Nah, nyaman, definisi nyaman ini seperti apa? Nyaman itu kan ini. Orangnya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu berisik gitu, Bu. Oke, terus? Terus metode belajarnya yang asik gitu, Bu. Nggak terlalu tegang-tegang. Jadi bahasa Inggrisnya ada tegang-tegangnya ya? Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? Ada yang mau anak ya belajar ya? Oke, saya minta pendapat yang lain. Minang, Muhammad Minang. Minang Mainbau. Silakan Minang. Loh, kok gini nih? Minang. Iya, Bu. Ya, gimana pendapat Minang? Mengenai les tadi, Bu. Ya, kita masih bicara les nih. Sama kayak teman sebelumnya, Bu. Sama ini yang mana nih? Yang nggak terlalu banyak isi kelasnya, Bu. Oke, Jadi bisa fokus ke materinya, Bu. Oke. Kemudian apa lagi? Itu aja, Bu. Oh, itu aja. Oke, maka definisi sama itu nggak bisa ya. Sama itu sama dengan yang mana gitu ya. Maka Anda kalau dalam wawancara orang, mesti detail jawaban orangnya. Jadi saya sama yang sama seperti apa. Ternyata sudah banyak pendapat di atas nih. Oh, samanya yang kalau bahasa Inggris kan refers to yang mana gitu ya. Lanjut.
Anda sudah tahu nih tempat, ini kan sudah saya tanya banyak orang tadi nih. Kira-kira kalau mau buka tempat les, mau yang seperti apa? Kita sudah tampung aspirasi dari para calon customer kita. Itu yang kita list, kita catat nanti. Kemudian nanti kita bagikan di Google Form, mana yang jadi peringkat teratas. Oh, ternyata tempat les itu yang paling diminati oleh customer, itu yang seperti apa? Apa yang jadi poin teratas dari customer? Apakah dari segi tempatnya, dari segi metode mengajar, belajarnya, dari segi kayaknya bagian duit tadi itu cuma satu orang yang nyebutkan. Berarti masalah duit nggak begitu masalah untuk Anda. Berarti sejauh ini saya definisikan. Berarti ibaratnya yang ikut les di kelas ini adalah calon-calon para sultan dan sultanah gitu ya. Nggak masalah. Itu masalah kok gitu ya. Oke. Nah, apakah perlu tempat les itu yang Instagramable lagi? Iya. Tidak, Bu. Oh, tidak. Enggak, kayaknya nggak terlalu penting tuh. Nggak Oh, perlu oke. kayaknya, Bu. Oke, mana tahu Anda cekrek gitu ya, Mau udah cekrek. cekrek. Nggak perlu. Enggak, Bu, yang penting bersih aja. Oh, yang penting bersih. Oke, Ya, dari sama sini. nyaman, Bu. Nah, itu Sama- dia nyaman ini loh yang susah didefinisikan. Dari nyaman ini bisa berlanjut hal-hal yang gimana gitu ya. Nah, nyaman ini susah didefinisikan, maka mesti ada definisi yang jelas dari segi nyaman. Indikator nyaman ini apa? Bersih, Bu. Terus Senang, Bu. senang, Panas. Nggak panas, Bu. oh nggak panas. Panas, Bu. Iya. Perlu AC apa kipas? AC lah, Tergantung sih, Bu. AC lah, Bu. Kalau AC Oke. berarti biayanya bakal lebih mahal, Bu. Oke, terus Kalau aku Tergantung aja lah. Mungkin kipas bisa, Bu. oke, yang tergantung Yang ini penting biasanya AC apa kipas yang bergantung? Kipe karakter saya. Bu biarin. Maka itu tadi ya, mesti jelas. Jadi Anda tampunglah pendapat dari para calon customer Anda, catat. Nah, ini yang kita kumpulkan sekarang adalah pendapat dari para calon customer. Bukan sebagai Anda pemilik usaha, tidak. Bukan Anda yang akan membuka usaha, tidak. Untuk saat ini, Anda kumpulkan dulu pendapat dari calon customer. Yang saya tanya sekarang kan Anda bersifat sebagai customer, bukan sebagai pemilik usaha. Siapa pemilik usaha sekarang? Saya. Saya ibaratnya jadi sultanah hari ini gitu ya. Semoga long last lah selamanya gitu ya, sultanah gitu ya. Amin. Amin. Oke. Nah, jadi nanti Anda kumpulkanlah apa usaha mau Anda buat nih? Apa? Usahanya apa? Yang mau salah satu aja yang mau kita bahas sekarang. Siapa yang mau kelompoknya saya bahas? Yang les matematika aja, Bu. Les Les matematika. bahasa Inggris, Bu. Oh, bahasa Inggris sudah tadi. Matematika aja, Bu. Oke, matematika. Anda sekarang kuliah kalkulus matematika. Kira-kira tempat seperti apa yang akan Anda mau masuki jadi tempat les Anda? Satu, yang seperti apa? Kalau matematika nggak hanya kalkulus ya, tapi ada statistika di sana. Mau yang seperti apa? Matematika. Mau tempat yang seperti apa? Rahmi dan Nura. Gimana pendapatnya Rahmi? Ya, Bu. Les matematika nih sekarang nih. Ya sama kayak yang bahasa Inggris tadi, Bu, harus yang tutornya yang berpengalaman, yang memang ahli di bidang itu. Oke. Yang punya metode belajarnya yang bisa mudah kita mengerti nantinya. Oke. Metode ya. Metode belajar. Pengajar berpengalaman.
Oke, kemudian apa lagi? Ada pendapat yang lain? Matematika ada? Yang lain? Oke, karena banyak lelaki yang nampaknya di wajah Zoom ini, kita minta lah ya, para tamu-tamu yang datang di kelas ini. Oke, Sandika, gimana pendapatnya kalau mau masuk les matematika, les kalkulus, mau yang seperti apa? Kelasnya yang seperti apa? Kelasnya, Bu? Aha. Mau masuk les nih, nih ada pilihan banyak tempat les. Maunya tempat lesnya seperti apa sih gitu? Oh, berarti ini lebih ke suasananya, Bu? Oke, Sandika pengen suasananya. Dalam hal berbagai kalau hal. Bisa ya. Ya kalau misalkan dari ruangan ya, Bu. Kalau misalkan ya disesuaikan lah dengan ruangannya. Bisa satu kelas tuh mungkin 5 orang, 10 orang. Oke, yang nyamannya itu ruangan kelas itu ukuran berapa kali berapa? Berapa ya? 3 kali 6 mungkin? 3 kali 6. Oh, berarti memanjang ya? Ya untuk 10 orangan lah. Ya, 10 orang. 10 Ya. orang paling banyak. 3 kali 6 tuh terbayang nggak sih ukurannya berapa? Kebayang, Bu, nih. Kayak di toko. Oke, sip. Oke. 3 kali 6. Itu Sandika ya? Ya, Bu. Oke, sip. Ya, Bang. Suasana berarti masuk lagi ke yang tadi, berarti jumlah peserta dalam kelas. Ada lagi. Mungkin pendapat Habibi berbeda, Bu. Oke, silakan Habibi. Merayu Habibi. Mungkin ada beberapa aspek yang bisa kita lihat, Bu. Misalnya dari jarak les sama rumah kita. Terus prestasi lesnya yang udah pernah lesnya ngapain. Kita bisa lihat misalnya udah banyak yang alumninya tuh lulus di universitas besar. Itu kalau dia dekat kan lebih nyaman. Jadi nggak terlalu susah untuk kendaraan. Bisa Lokasi pakai angkot ataupun jalan kaki gitu kan, Bu. Oke, lokasi berarti. Mungkin sekian bisa dilanjutkan oleh Sandika. Oke, lokasi. Oke, berarti masuk ke yang tadi ya, lokasi lagi. Sip. Maka itu Anda minimal wawancara 10 orang atau 5. Nanti Anda bisa dari 5 orang tadi longgar. Kemudian baru buat dalam bentuk Google Form. Anda sebarlah itu. Ini kan di kelas ini satu grup itu kan 55 orang. Nah, Anda di kelas itu bisa jadi calon customer dari usaha dan kawan Anda gitu. Silakan Anda bagikan. WA kelas kita boleh. Atau Anda punya grup yang lain, silahkan. Grup SMA, grup TK, kalau ada silahkan. Grup SD, kalau ada silahkan. Jadi Anda tampung nih pendapat para calon customer. Semakin banyak Anda kumpulkan itu semakin bagus. Jadi dalam membuat usaha itu jangan Anda pikirkan dulu, saya maunya ini langsung nih, enggak. Tapi kita kumpulkan dulu pendapat dari calon customer. Contoh, ini namanya yang kita kumpulkan ini namanya usaha dalam bentuk design thinking. Jadi design thinking ini contoh usahanya adalah sate Manakabau yang ada di Padang. Jadi sate Manakabau itu saya rasa itu merupakan sebuah hasil dari design thinking. Dia mengumpulkan pendapat dari para calon customer. Kalau Anda mau makan sate, mau sate yang seperti apa? Oh, saya mau sate yang pedas. Ada customer yang bilang seperti itu. Oh, saya mau sate itu yang nggak pedas. Oh, saya mau makan sate itu berbagai macam pilihan kuah. Saya mau sate itu nggak hanya daging sapi saja, tapi ada telur puyuh, ada ayam, ada hati misalnya.
Maka usaha yang seperti itu yang mengumpulkan pendapat dari para calon customer itu namanya design thinking, dan insya Allah itu akan long last, akan bertahan. Dan itu perlu di-upgrade terus. Jadi kalau usaha yang tidak di-upgrade, pendapat dari para calon customer-nya biasanya itu tidak akan bertahan lama. Usaha-usaha yang konvensional biasanya, yang tidak di-upgrade. Kecuali usaha itu sudah punya pelanggan tetap, pelanggan yang loyal. Contoh, Sate Mak Syukur. Adakah mengalami peningkatan? Tidak. Sejak zaman behola, bentuk Sate Mak Syukur itu kan kayak gitu aja. Dagingnya seperti itu, kuahnya cuma satu macam. Tapi tetap ramai. Kenapa? Dia sudah punya calon customer yang tetap. Dia sudah punya customer yang loyal. Nah, Anda kita startup, buat usaha baru, startup, bukan drama Korea startup ya, tapi ini startup yang memang betul-betul usaha baru. Anda membuat usaha baru. Jadi ketika Anda membuat usaha baru, Anda memang mesti cari pendapat dari calon customer kita. What people want. Oke? Ini walaupun saya menerangkan sekarang tidak sesuai dengan yang saya minta tadi, harusnya kan yang bertanya itu 20 banding 80. Yang bertanya itu 20, customer itu yang menjawab sekitar 80%. Tapi karena saya mencontohkan, akhirnya saya 80, ada yang 20. Oke. Bisa dipahami sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Ya. Jadi kami bikin tugasnya itu tuh nggak jadi wawancara, cuma itu aja pakai Google Form. Sebelum buat Google Form, Anda wawancara dulu. Oh, jadi wawancara dulu, Bu? Wawancara dulu. Kita gali dulu pendapat dari calon customer yang beberapa orang tadi. Baru kita buat Google Form. Oke, Bu. Mau buatnya gimana, Bu? Per kelompok, Bu, atau per kelompok? Per kelompok. Jadi makanya kelompok awal itu akan bertahan sampai di ujung. Saya berharapnya ini kelompok yang Anda buat tidak hanya sampai di sini gitu, tapi memang kalau bisa usaha yang Anda buat ini long last. Saya pengennya. Iya, Bu. Jadi usaha Anda tamat nanti, saya pengennya Anda tidak mencari kerja, tapi justru Anda membuka lapangan kerja. Amin. Amin. Ya, mungkin bisa, insya Allah. Dari sekian banyak kelompok ini, saya rasa ada bakalan yang kayak gitu. Makanya saya minta dulu tuh usahanya sesuai passion, hobi, minat, noble purpose. Nah, itu dia. Oke. Bisa? Paham akan dibuat? Paham, Bu. Paham. Sip. Kita balik ke layar kita. Ini. Jadi bisa jadi ini yang Anda tanyakan nanti. Aktivitas apa saja yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis Anda. Bisa kesulitan apa saja yang benar-benar dirasakan oleh calon pelanggan Anda terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendapatkan produk jasa yang menjadi konteks bisnis. Jika kesulitan tersebut dapat terselesaikan, harapan apa saja yang ingin diwujudkan oleh calon pelanggan Anda? Berdasarkan dari kesulitan dan harapan calon pelanggan, maka akan dirancang sebuah produk atau jasa mengenai topik itu, tulis topik bisnis Anda. Ciri produknya apa? Nih, kalau WA kayak gini lah ya. Mengganggu. Nah nih. Jadi kalau wawancara Anda lakukan, bisa dalam bentuk video
Jadi karena kita zaman milenial kalian, maka gunakanlah media yang sudah ada. Saya lebih suka Instagram Anda itu lebih berisi kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau Anda mahasiswa sekarang isi kegiatan dengan Anda jadi mahasiswa. Oke, jadi kegiatannya apa? Anda wawancara? Atau Anda bisa jadi Anda buat question di Instagram Instastory-nya. Itu bisa untuk menampung di awal-awal. Nah, pendapat para followers Anda nanti silakan Anda screenshot. Kan ada tuh. Oke? Oh iya. Jadi ketika question yang Anda buat itu nanti, sudah jalan 40 menit ya. Ketika pertanyaan Anda buat itu, Anda tag-lah saya ya. Jadi saya lihat apa pertanyaan Anda gitu. Oke? Ya, Bu. Nah, ini kayaknya saya mendengar suara Rexi. Oke. Pertanyaannya kayak gimana, Bu? Apanya? Pertanyaannya kayak gimana, Bu? Pertanyaannya dari usaha tadi, seandainya usaha yang kalian buat ini adalah sebuah kuliner, noble purpose-nya apa? Kemudian temanya apa, passion-nya apa? Oh ternyata passion dari kelompoknya itu adalah membuat kue atau makanan ringan, terserah. Nah kemudian Anda tanya ke customer. Calon customer, kalau kalian ditawari makanan mana yang lebih Anda pilih? Ketika Anda ditawarkan untuk membeli sebuah makanan mana yang lebih Anda pilih? Makanan kue basah atau kue kering? Pilihan. Bisa Anda berikan pilihan question box seperti itu, atau Anda tampung pendapat yang berupa titik-titik. Bisa kan dengan ini ya, agak ke ujian sampai jam sampai. Iya. Lanjut. Seandainya nih Anda masuk tempat les, maunya tempat les yang seperti apa sih gitu. Nah itu yang Anda tampung. Maka mintalah followersnya untuk menjawab. Nah, yang belum punya Instagram gimana, Bu? Buat. Hari gini gak punya Instagram gitu ya. Buat. Masa saya yang sudah 30-an ini punya, kalian gak punya sih yang gitu. Kalau bisnisnya jual beli followers itu gimana, Bu? Kembali, tujuan bisnis itu apa? Noble purpose-nya apa? Tujuan mulia dari sebuah bisnis itu apa? Jadi kalau datang tamu kayak gini lah ya, di tengah-tengah berarti nggak ikut dari awal gitu ya. Noble purpose, tujuan mulia kita itu yang bersifat sosial. Apa sifat sosial dari jual beli follower? Yang akan membuat usaha itu bertahan lama. Oh, biasanya selebgram, Bu. Jadi lebih terkenal. Membantu orang untuk lebih terkenal gitu. Bantu lebih terkenal. Kan sosial tuh. Itu sifatnya seperti itu gitu ya. Jadi yang merasa pengen jadi selebgram itu nggak hanya satu orang tapi banyak orang gitu. Oke. Temanya apa? Passion dari Habibie apa? Kan kalau orang itu kan beda-beda, Bu. Kalau itu mungkin lebih ke membantu menyebarluaskan aja. Oke. Passionnya apa? Membantu share. Tapi saya minta adalah usaha dalam bentuk yang positif. Apakah jual beli follower itu positif? Kalau dilihat dari segi ekonomi bisa membantu ekonomi, Bu. Jadi itu bisa positif. Itu kalau dilihat dari segi sosialnya, itu membantu biar lebih banyak teman dan lain-lainnya.
Oke, itu menipu apa tidak? Kalau hitungannya menipu, enggak sih Bu. Soalnya dia kena sosial media juga, dunia maya. Kita kan nggak tahu itu asli atau enggaknya. Oke. Itu Bibi, cara menambahin followernya gimana dong? Nah, tuh. Oh, murah aja. Add Farhan Habibi. Langsung tekan follow ya. Terima kasih. Pergi lagi ya. Nia Bibi apa ya? Jual pesona di sini nih. Oke. Nah, Sandika kembali lagi. lebih bagus pesona ya, Bu. Siapa? Sonanya tuh charmingnya tuh 100%, Bu. Siapa? Sandika, Bu, Sandika. Oke. Nah, jadi itu tadi, kembalikan lagi apakah itu halal apa tidak. Apakah itu bentuk menipu apa tidak. Kalau kira-kira Anda dapat uangnya berkah apa tidak. Mesti panjang ya pemikirannya. Jadi duit yang Anda dapatkan, saya pengennya usaha itu nggak hanya berupa duit yang bisa Anda dapatkan banyak, tapi saya harap duitnya itu berkah. Karena walaupun sedikit berkah, itu insya Allah akan bertahan. Tapi duit banyak, nggak berkah, itu cepat habis. Nah, menjawab ya pertanyaan Habibi ya. Ya, Bu, terima kasih. Bali. Nah, kalau dari singgung ke sana itu udah lah tuh. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Nih, Ajib. Suara apa itu, Ajib? Yuk. Bisa usaha, Bu. Usaha apa? Usaha kecil-kecilan, Bu. Yang jelas nggak nambah follower, Bu. Itu dari kecil-kecil dulu. Follower tapi nggak halal, Bu. Ini halal ini, Bu. Usahanya apa? Parah, Ajib mah. Ini anak mesin ya, mahasiswa sekalian, ini anak mesin ini memang agak abstrak sedikit, memang dari segi tampilan mungkin ya juga abstrak sedikit. Tapi percayalah mereka baik-baik semua, kawan. Baik, Bu. Baik. Ya, anak ibu semua baik-baik. Mahasiswa ibu semua baik-baik, insya Allah. Soleh-soleh gitu ya. Apa? Oke, ada lagi? Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Ini Kapan ada dikumpul tugasnya, Bu? minggu depan. Jadi hasil rekapannya itu minggu depan. Kalau kapan mulai bergerak, Bu? Habis ditutup ini kelas, silakan Anda bergerak. Update lah di sosial medianya. Yang mau di follow Instagramnya apa, silakan di kolom chat di sisa waktu yang 2 menit 40 detik ini. Jangan sampai kita jual beli follower, tapi yang halal lah ya. Silakan Anda tulis di kolom chat ini. Tolong follow Instagram saya gitu. Silakan. Di kolom chat. Mulai itu. Tuh, Ina Oh, langsung gercep. tuh. Langsung gercep. Reksi Wendesta tuh. Emang bangsat si Reksi. Baru 2 orang nih. Ada lagi silahkan. Tuh Siska Putri 05. Tika.syahada. Teti _Huta Uruk. Tuh. Silahkan. Jadi saya pengennya kenapa Anda buat tim? Karena pengennya ini usahanya ini berkembang. Kenapa mesti rame-rame, Bu? Karena sukses itu lebih enak rame-rame. Kemudian, kenapa mesti tim lagi, Bu? Karena menyatukan banyak kepala menjadi satu ide yang besar, itu membutuhkan proses yang besar. Meyakinkan orang lain akan ide Anda, itu membutuhkan lobby-lobby yang cukup kuat. Untuk menentukan sebuah lokasi dari sebuah usaha, itu nggak bisa hanya 1 kali deal, tidak. Misalnya antara si Triwulansari, misal, sama Wardatul Jannah, sama Fadila Aprilia. Andai kan mereka satu tim.
kemudian akan membuat sebuah usaha tempat les misal. Maka dalam penentuan sebuah lokasi saja itu mungkin diskusinya akan alot. Menurut si A mungkin tempatnya di daerah inilah, di Simpang 3. Oh enggak, kata si B di Simpang 4. Oh enggak, kata si C Simpang 5 aja. Bagaimana bisa menyatukan pendapat ketiga tadi itu menjadi sebuah tempat baru, jadi Simpang 6 gitu. Bisa jadi. Itu membutuhkan diskusi dulu. Itu diperlukan lobby-lobbyan Anda di sana. Oke? Jadi makanya dalam bentuk satu tim agar suksesnya itu bareng-bareng. Nah, kurang dari 1 menit lagi kayaknya ini tiba-tiba mati nanti nih. Ini perlu kita lanjutkan season ketiga atau habis di sini?